Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit menyampaikan terkait topik yang sudah ditentukan, yaitu terkait tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa kini dan masa mendatang. Di sini kami beranggotakan 8 orang, di mana ada Salsabila Odiva Putri, lalu ada saya sendiri yaitu Inika Putri Damayanti, lalu ada Nadilah Rati Ayu, lalu ada Aris Suhendra, Anissa Efrianti, Clara Ayu Stefan, Divani Asyarah, dan Maulidia Utami. Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang sering disebut juga dengan dasar falsafah negara atau disebut dengan philosophic cross-link. Dengan berjalannya waktu, Pancasila terus mendapat iringan ancaman disintegrasi bangsa. Persoalan tidak hanya muncul dari masyarakat Indonesia sendiri, namun juga dari gelombang globalisasi yang masuk bagaikan angin yang tidak terlihat namun dirasakan. Tantangan Pancasila di masa kini. Pancasila dan agama, tantangan atau faktor penyebab. Sejak dahulu, negara ini sudah dibentuk dari perbedaan suku, ras maupun agama. Bahkan dalam sejarah Pancasila mencatat adanya perbedaan kelompok nasionalis Islami dan nasional sekuler untuk menentukan arah pandangan negara Indonesia. Saat ini, isu pergantian dasar negara melalui parlemen tidak lagi didengar, namun beberapa gejala tentang adanya keinginan kelompok masyarakat untuk mengubah dasar negara mulai muncul, seperti adanya isu negara agama atau ormas yang tidak berdasarkan Pancasila. Menurut Santoso, dia mencatat bahwa pada umumnya ada 3 macam hal yang melatar belakangi munculnya kelompok ini. Yang pertama, adanya ketidakpuasan akan kinerja pemerintah. Kedua, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi politik. Ketiga, pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham berbeda. Dalam kondisi semacam ini, negara yang mengambil peranan paling penting dalam penegakan ideologi Pancasila. Namun tidak hanya itu, perbaikan di berbagai sektor harus dilaksanakan seperti pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Alternatif solusi. Persoalan ini tidak akan muncul ketika memahami konsep tentang akar nasionalisme Indonesia yang sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama. Pancasila dan politik, khususnya terkait berita hoax dan politik identitas. Jadi pada tahun 2017, hasil survei Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau yang sering disebut dengan Mastel memberikan data bahwa 92,40% saluran penyebaran berita bohong itu dilakukan menggunakan media sosial, di mana 91,8% itu terkait dengan penyebaran berita bohong tentang politik. Dapat diketahui bahwa faktor penyebab dari adanya berita bohong terkait politik ini diantaranya yang pertama, para politik ini menyebarkan berita hoax bertujuan untuk melakukan provokasi massa untuk kepentingan politik tertentu. Lalu yang selanjutnya itu untuk memecah belah masyarakat dan bangsa untuk tidak percaya pada sistem politik yang berjalan. Lalu yang ketiga, untuk membangkitkan isu sara yang bertujuan untuk mengembangkan opini. Yang keempat, membentuk polarisasi pada masyarakat. Yang kelima, bertujuan untuk ekonomi yang mengarah pada penipuan. Dan yang keenam, untuk penguatan politik identitas. Alternatif solusi. Pertama, pembinaan keluarga. Pengawasan keluarga terhadap penggunaan teknologi cukup efektif, mengingat penggunaan media sosial lebih banyak digunakan pada usia sekolah, baik SD maupun perguruan tinggi. Kedua, penegakan hukum dan sosialisasi hukum. Penegakan hukum terus digalangkan pemerintah, namun memang sulit untuk mengatasinya karena banyak akun-akun palsu yang terus bertambah. Yang ketiga, pembatasan media sosial. Hal ini dilakukan pemerintah bila dianggap perlu. Yang keempat,
literasi informasi untuk mendidik masyarakat agar selektif dan cerdas dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Yang selanjutnya, meningkatkan peran lembaga pendidik seperti sekolah dan universitas. Peningkatan pendidikan membentuk masyarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap pemberitaan yang benar. Pengembangan ilmu merupakan senjata utama untuk generasi muda agar lebih bijak dan melakukan filtrasi informasi yang beredar di masyarakat. Tantangan Pancasila di masa mendatang. Tantangannya ialah bagaimana nilai praksis dari Pancasila itu diterapkan. Nilai praksis harus mencorahi perilaku setiap warga negara Indonesia secara efektif, sehingga rasa keadilan rakyat tidak menjadi bulan-bulanan seperti yang sering berlaku selama ini. Jika nilai praksis ini tidak menjadi kenyataan, maka tidak ada jaminan bahwa Pancasila dapat selamat di masa depan. Jadi, apakah kita memiliki kepekaan sejarah dan kepekaan nurani dalam membaca dinamika kehidupan global dan kehidupan nasional yang berubah dengan cepat pada saat melintasi masa transisi pada milenium ketiga yang cukup kritis untuk membuat masa depan yang lebih adil, anggun, dan ramah? Terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani tantangan Pancasila di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kemampuan profesionalitas yang tinggi. Sifat tantangan yang dihadapi masa kini mengharuskan adanya profesionalisme di masing-masing bidang untuk menanganinya. Dengan adanya globalisasi yang membawa keterbukaan di bidang ekonomi dan segala implikasi persaingannya, penanganan masalah tidak dapat dilakukan secara amat kritis atau bersifat coba-coba. Apabila kemampuan profesionalisme ini tidak diperhatikan, yang mengakibatkan kita tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia dengan segala kecanggihannya. Kita akan tertinggal sehingga kita dapat menjadi penonton di tanah air sendiri. Yang kedua, cinta tanah air. Sebagai generasi-generasi terdahulu yang berperan menghadapi tantangan amannya atas dasar rasa cinta dan tanah air yang mendalam, memberikan motivasi yang kuat untuk berjuang. Maka rasa cinta tanah air yang mendalam ini juga menjadi sebuah motivasi bagi bangsa muda untuk berjuang menghadapi tantangan zaman yang rumit. Yang ketiga, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan filsafat bangsa dan negara Indonesia, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa perlu dilakukan oleh setiap insan di Indonesia. Pendidikan nasional di Indonesia memberikan landasan kepada pengembangan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, kita punya keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Gimana sih sikap keterbukaan ini? Nah, sikap keterbukaan ini dia nggak muncul secara tiba-tiba. Sikap keterbukaan ini merupakan adanya sikap membuka diri pada orang lain dalam interaksi personal antar individu. Nah, sikap membuka diri ini berarti adanya kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, alternatif solusi yang kelima itu kita punya sikap budaya harmoni. Nah, sikap budaya Indonesia yang sama dalam semua kebudayaan Indonesia adalah bahwa masyarakat Indonesia menegakkan harmoni dalam hubungannya dengan alam semesta dan masyarakat. Akhir adalah kesimpulan. Bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang sedang membangun di tengah-tengah era globalisasi tentu tidaklah mudah. Tantangan tersebut harus dihadapi oleh kemampuan profesionalitas yang tinggi,
dilandasi oleh rasa cinta tanah air yang mendalam, serta iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentulah kita sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin kelak harus memahami dan melaksanakan sikap keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, sikap budaya harmoni. Nah, keempat sikap tersebut haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin, kini maupun yang akan datang.